fokus yang akan kita pelajari, satu, visual candle-nya. Yang kedua, karakter candle. Ya, karakter ini apa? Karakter ini kita bisa ibaratkan sebagai pertarungan dua candle ya, pertarungan dua candle. Kita ibaratkan sebagai pertarungan dua candle, merah dan hijau. Mana nanti yang dominan, mana nanti yang menguasai, maka di situ akan terlihat mana yang lebih besar, merah atau hijau. Yang selanjutnya, karakter candle ini nanti kita lihat dari panjang sumbu, panjang body dulu ya, panjang badan atau body. Kemudian yang kita harus perhatikan juga panjang sumbu, karena panjang sumbu ini adalah penolakan atau rejeksi. Body yang panjang dengan ekor yang panjang itu hati-hati, karena di situ ada penolakan yang luar biasa. Nanti bisa menjadi petunjuk market itu berbalik. Yang selanjutnya kita lihat nanti rasio dari sumbu dan bodinya. Contoh, trennya naik. Di ujung sana ada candle panjang begini. Ada candle seperti ini. Candlenya ditutup dengan posisi warna merah misalkan. Yang sebelumnya ini candle warna hijau karena naik, trennya naik. Maka nanti kita lihat bagaimana pertarungan dua candle dulu. Pertarungan dua candle, terakhir seperti apa di sini. Oh, yang dominan ternyata merah, atau mungkin yang dominan hijau. Tetapi bodinya terakhir berubah warna merah. Kemudian sumbunya panjang, berada di ujung tren atas, sumbu panjang di atas. Ini adalah penolakan seller. Tidak mau dengan harga yang tinggi ditolak. Sehingga penolakan yang panjang di atas bisa menjadi petunjuk market ini akan turun. Tentu nanti dengan berbagai macam aspek yang harus kita pahami dan kita pertimbangkan. Yang selanjutnya ada rasio di sana, rasio terakhir yang body dan sumbunya. Bodinya kecil, sumbunya lebih panjang. Maka karakternya kalau kita baca seperti ini adalah seller akan berpotensi terjadi di candle selanjutnya, atau ada penolakan sell yang kuat, akan berpotensi akan turun. Ini dari sisi karakter candle. Nanti kita bisa kombinasi dari berbagai candle yang terbentuk sebelumnya, itu kita lihat kemana kecenderungannya, mana yang dominan. Yang ketiga adalah kecenderungan tadi ya, atau lebih gampang kita sebut dengan tren. Kecenderungan atau tren. Dari mana kita bisa melihat tren? Dari struktur pergerakan candle yang berjajar. Ya, kalau berjajarnya begini, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dengan high dan low yang hampir sama, maka ini tidak ada tren. Tidak tren. Ini istilahnya adalah sideways atau konsolidasi. Artinya bukan tren. Tren hanya ada dua, tren naik, tren turun. Tren naik itu nanti secara visual dia akan terlihat menuju ke atas, high dan low-nya menuju ke atas. Tren turun itu high dan low-nya menuju ke bawah. Kalau kita lihat secara kasat mata, kita lihat secara visual, kecenderungannya adalah salah satu arah yang terlihat di situ. Pasti kelihatan. Yang kita amati adalah high dan low-nya, kemudian secara visual, secara kasat mata kita lihat arahnya kemana. Kalau seperti ini, maka ini masih akan naik turun, posisinya datar. Ya, tidak rekomendasi kita entry di wilayah seperti ini ya, meskipun kita bisa manfaatkan peluang kecil-kecilnya ya. Tapi kalau kita ragu, kalau kita masih belum menguasai, masuk di area konsolidasi, area datar, kita lebih baik tidak masuk, tidak entry di sana. Yang ketiga, kecenderungan. Ada visual, kemudian karakter candle. Semuanya sebenarnya kita lihat secara visual ya. Tetapi kita detailkan dengan karakter tadi. Kita detailkan dengan trennya kemana. Baru setelah ketemu tren, setelah ketemu arah, ini kita ukur, kita uji dulu
dengan namanya support resisten, atau saya sebut dengan level. Level di atas namanya resisten, level di bawah namanya support. Bagaimana kita mengenali ya, bagaimana kita bisa lebih tahu ya cara kita menentukan support dan resistennya. Oke, kita coba untuk membahas ya berkaitan dengan support dan resistennya. Support dan resisten. Support ini adalah tahanan yang di bawah, tahanan bawah. Resisten adalah tahanan atas. Apa yang disebut dengan support? Support ini adalah pergerakan seller di mana di situ dia terhenti kemudian berbalik naik. Maka ini jadi support. Sedangkan resisten ketika dia naik kemudian terhenti, dia berbalik turun. Berapapun turunnya, yang penting dia turun, maka ini menjadi resisten. Ketika dia turun lagi kemudian balik naik lagi, maka ini membentuk support yang baru, meskipun di sini ada support. Karena tidak lewat di sini, ini membentuk support yang baru. Ketika bergerak naik tidak melewati resisten, dia bergerak kembali ke bawah, maka ini menjadi resisten yang baru. Sehingga untuk mengenali support resisten ini paling gampang dari penolakan, dari market yang berbalik, atau bisa jadi penolakan. Sumbu juga bisa jadi support resisten. Misalkan begini, ini naik, di ujungnya ada sumbu kemudian turun, maka ini juga jadi resisten, ini juga resisten. Kalau jaraknya dekat kita gunakan yang di sini, kalau jaraknya jauh kita gunakan yang ini dulu. Contoh ya, paling gampang mengenali, karena kita mengenal biar lebih mudah kita mengenali wilayah-wilayah pentingnya. Tidak perlu dengan menghitung, tidak perlu dengan menggunakan indikator. Kalau kita menggunakan indikator nanti jatuhnya akan lebih jauh. Contoh ini, nah ketika dia turun terhenti di sini, kemudian balik naik. Mana yang kita gunakan sebagai dasar di bodinya atau sumbunya? Dua-duanya bisa. Yang paling dekat dulu di bodinya. Ini menjadi support. Kemudian selanjutnya di sini yang banyak disentuh. Support atau resisten yang kuat ketika dia banyak disentuh. Banyak disentuh, ini merah menyentuh kembali. Ini turun, tutup di sini. Ini turun, ditutup di sini. Ini turun. Jadi ini menjadi support yang kuat. Nanti ketika dia turun, breakout di sini, maka kita uji lagi, karena breakout di sini ada level lagi, ada support lagi. Sehingga breakout yang kuat ketika dia break dari wilayah ini dan wilayah ini, nanti akan jauh lebih kuat, lebih valid tingkat breakout. Kita uji yang di atas. Nah, yang di atas ini ketika dia bergerak naik, kemudian mulai terhenti berbalik turun. Berbalik turun itu tentu menjadi merah dan berjajar. Ini adalah resisten yang terdekat. Resisten yang terdekat. Ini kita bisa tarik ke bawah, ke belakang. Jadi ke belakang ini juga ada resisten. Di sini. Ketika market masih bergerak di dalam, maka dia akan selalu naik turun. Tapi ketika dia salah satu melewati, nah ini dia mencoba naik. Apakah ini breakout? Bukan. Kenapa? Karena ada sumbu yang lebih panjang di sini. Mencoba kembali naik tapi tidak mampu. Sehingga ini juga resisten, ini resisten yang di atasnya. Sehingga kalau nanti ini tidak lebih kuat naik, maka potensi atau peluang akan berbalik. Dengan tentu ada petunjuk lanjutan. Minimal hijaunya mulai mengecil, mulai berubah warna, dia akan bergerak turun. Kita uji. Kemudian karena di sini juga memantul, ini juga jadi support yang paling dekat. Jadi ada di situ sama di sini. Nah, untuk memastikan dia kuat, dia harus break di sana. Harus break di sana. Apakah nanti akan banyak bergerak lagi ke bawah? Nah, nanti setelah dia mulai bergerak turun, yang terdekat dilewati, maka kita nanti uji dengan area retracement.